Hai, apa kabar? Senang sekali saya Budita bisa hadir kembali di ruang belajar kamu. Pada agenda hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran KDTK, Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan dengan materi pengendalian infeksi. Baik, yang perlu kamu ketahui bahwa di video ini akan ada dua bagian. Bagian pertama kita akan mempelajari tentang definisi infeksi, rantai proses infeksi, dan jenis infeksi. Video yang kedua akan mempelajari tentang faktor infeksi, tanda-tanda infeksi, dan tindakan pencegahan infeksi. Nah, pada akhir pembelajaran kamu akan mengerjakan beberapa soal latihan dan satu jenis praktikum sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman kamu di materi pengendalian infeksi ini. Oke, come on guys, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oh ya, kamu dikatakan lulus pada bab ini apabila kamu sudah mencapai KD atau kompetensi dasar yang diinginkan, yaitu satu, siswa mampu menganalisis infeksi dengan baik, dan yang kedua, kamu bisa mengkomunikasikan terjadinya infeksi dengan baik juga. Nah, kedua kompetensi dasar ini dikatakan dapat tercapai apabila kamu memenuhi indikator pencapaian kompetensi, yaitu siswa mampu menjelaskan definisi infeksi dan infeksi nosokomial, menjelaskan rantai proses infeksi, mengklasifikasikan jenis infeksi, mendeteksi faktor yang mempengaruhi proses infeksi, mendeteksi tanda-tanda infeksi, menyeleksi tindakan pencegahan infeksi, dan menerapkan prinsip pencegahan infeksi nosokomial. Baik, kita mulai pembahasan kita yang pertama ya, yaitu mengenai definisi infeksi. Menurut Potter and Perry, infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Jadi, infeksi merupakan proses masuknya atau menyerangnya mikroorganisme berupa virus, bakteri, parasit, maupun jamur, dan berproliferasi artinya bertumbuh dan bertambah selnya sangat cepat dalam keadaan abnormal sehingga menyebabkan sakit. Berikutnya, infeksi nosokomial menurut WHO adalah adanya infeksi yang tampak pada pasien ketika berada di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana infeksi tersebut tidak tampak pada saat pasien diterima di rumah sakit. Dan secara spesifik, Olmsted, Register Nurse and G menyampaikan bahwa infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang diperoleh atau dialami oleh pasien selama dia dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam pasien berada di rumah sakit, serta infeksi itu tidak ditemukan atau diderita pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Oh ya, menurut waktu terjadinya infeksi nosokomial, ini menurut Patricia C. Perrin, infeksi nosokomial terjadi pada waktu setelah 48-72 jam pasien berada di rumah sakit, serta infeksi itu sekali lagi tidak ditemukan saat pasien masuk ke rumah sakit. Ya, itu tadi penjelasan tentang definisi infeksi dan infeksi nosokomial. Gimana? Sudah paham belum tentang pengertiannya? Bila sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang gimana sih proses terjadinya infeksi itu. Ya, proses terjadinya infeksi tidak lepas dari rantai proses infeksi. Rantai proses infeksi adalah rangkaian proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh manusia yang dapat menimbulkan radang atau penyakit. Radang dalam kesehatan disebut juga sebagai inflamasi. Baik, anak-anakku sekalian, rantai proses infeksi ini melibatkan 5 unsur. Yang pertama yaitu reservoir atau disebut sebagai sumber infeksi, yang merupakan tempat di mana mikroorganisme dapat berkembang dan bereproduksi. Reservoir ini seperti pada manusia, air dan larutan, obat maupun peralatan. Atau secara sederhana, reservoir ini dikenal sebagai penyebab infeksi.
berupa mikroorganisme, misalnya bakteri, jamur, virus, maupun parasit. Nah, sumber maupun penyebab infeksi ini kemudian menuju keluar melalui tempat keluar. Jadi, tempat keluar ini adalah unsur kedua yang merupakan jalan keluarnya mikroorganisme dari reservoir, diantaranya melalui ekskreta, yaitu produk buangan seperti urin, feses, maupun keringat. Sekreta yaitu senyawa hasil sekresi yang mempunyai kegunaan tertentu sampai akhirnya terbuang melalui ekskresi. Tempat keluar berikutnya berupa tetes atau droplet atau percikan air liur atau lendir dari mulut maupun hidung, di mana droplet ini berukuran sangat kecil, kira-kira 5-10 mikrometer, yang bisa menyebar ke berbagai objek dan manusia sampai jarak 2 meter. Unsur ketiga yaitu cara penularan atau jalur penyebaran, yang merupakan jalur yang dapat menyebarkan berbagai kuman mikroorganisme ke berbagai tempat melalui kontak, baik secara langsung, tidak langsung, tetes atau droplet, melalui udara, benda, maupun vektor. Unsur keempat yaitu tempat masuk atau jalan masuk, yang merupakan lintasan masuknya mikroorganisme ke tempat penampungan atau host. Tempat masuk ini bisa berupa lapisan mukosa, luka, saluran cerna, urin, maupun pernafasan. Unsur terakhir yaitu pejamu yang rentan yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Pejamu yang rentan ini disebut juga inang atau host. Ya, yang merupakan tempat berkembangnya mikroorganisme yang dapat didukung oleh ketahanan kuman dan kekebalan yang lemah, seperti pada kondisi pasca bedah, luka bakar, penyakit kronis, kondisi usia muda maupun usia yang tua. Nah, dari pembahasan rantai proses infeksi ini, kamu sekarang jadi tahu kan bagaimana seseorang bisa mengalami infeksi. Coba deh nanti kamu ceritakan dengan bahasamu sendiri ya. Anak-anakku tersayang, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu tentang jenis infeksi. Yang pertama ada kolonisasi. Kolonisasi merupakan suatu proses di mana benih mikroorganisme menjadi suatu flora yang menetap atau istilahnya flora residen. Perlu kamu ketahui, mikroorganisme bisa tumbuh dan berkembang biak tetapi tidak dapat menimbulkan penyakit, kecuali bila mikroorganisme yang menetap tadi sukses menginvasi atau menyerang bagian tubuh host atau manusia yang sistem pertahanan tubuhnya itu lemah atau daya tahan tubuhnya itu turun dan patogen sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, kalau begini barulah terjadi jenis infeksi yang namanya kolonisasi. Berikutnya infeksi lokal. Infeksi lokal ini adalah infeksi yang spesifik atau khusus dan terbatas pada bagian tubuh di mana mikroorganisme itu tinggal. Misalnya infeksi pada telinga. Kemudian infeksi sistemik. Ini terjadi bila mikroorganisme menyebar ke bagian tubuh yang lain dan menimbulkan kerusakan. Berikutnya adalah bakterimia. Infeksi yang terjadi ketika dalam darah ditemukan adanya bakteri. Dan ada septikemia, merupakan multiplikasi bakteri dalam darah sebagai hasil dari infeksi sistemik. Infeksi akut merupakan infeksi yang muncul dalam waktu singkat. Infeksi kronik adalah infeksi yang terjadi dalam hitungan waktu yang lambat, periodenya lama, misalnya dalam hitungan bulan maupun tahun. Misalnya infeksi kronik pada kasus CA mame. Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini mengenai pengendalian infeksi bagian 1 dengan 3 pembahasan, yaitu definisi infeksi, rantai proses infeksi, dan jenis infeksi. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kita bisa diskusi di WA grup kelas kita. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran kedua dan happy nice day.